Kalau enggak kita akhirnya mengandalkan AI untuk fatwa-fatwa keagamaan. Ada kasih contoh menarik. Ya, ini kejadian belum lama. Ada salah satu cabang FPI, ya nggak ada masalah. Dia dibantu AI untuk bikin satu kajian. Nah, yang paling penting itu sebenarnya bukan soal AI-nya, tapi kemudian ketika sudah disusun AI, mesti dibaca detail-detail. Nah, kajiannya soal apa? Soal LGBT. Bagaimana kemudian, karena kan kita lagi masif nih, melakukan perang melawan LGBT, maka kemudian produk AI yang diinginkan adalah produk AI yang melawan LGBT. Ternyata diam-diam AI-nya sisipin dukungan terhadap LGBT. Diam-diam disisipin. Ketika anak baca baru ketahuan, oh, ini nggak benar nih, ini klausul yang mendukung LGBT. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak tahu semua AI ini bukan artinya AI ini pintar beneran, enggak. Tetap aja pada akhirnya AI itu adalah program yang diprogram oleh manusia. Nah, manusia ini siapa? Ternyata manusia ini adalah pendukung-pendukung LGBT. Mustahil kalau seandainya AI-nya akan melawan LGBT, kalau seandainya orang yang buatnya itu dukung LGBT. Nah, itu baru satu cerita. Sekarang kalau seandainya kita cerita segala urusan agama, kita nggak tahu nih siapa yang bikin AI-nya, siapa yang memprogram awal AI-nya, itu siapa di balik AI itu. Tapi kemudian semua urusan agama merujuk ke AI. Nah, itu tantangan masa depan kita. Balik lagi, Anda bukan mengatakan bahwa AI tidak bermanfaat, ada manfaatnya, asal kita bisa memanfaatkan dengan benar. Problemnya, kita belum punya ilmu nih, kadang-kadang kita ini belum punya ilmu dalam memanfaatkan AI dengan benar. Karena tidak punya fondasi itu, akhirnya terbawa oleh AI, terbawa oleh informasi AI. Kadang-kadang AI suka bohong juga. Dia tahu tuh, kadang-kadang informasi yang diberikan oleh AI itu nggak akurat. Nah, kalau ditegur tuh AI ngaku dia baru, Anda nggak benar nih. Iya betul, saya tidak benar. Tolong maafkan, minta maaf lah ya. Tolong maafkan saya tidak benar. Gitu, bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Nah, itu kejadian begitu. Nah, sekarang kalau seandainya kita nggak tahu tuh apa isinya AI, tidak ada fondasi menuju itu, akhirnya terbawa seolah-olah AI akurat semua. Nah, akhirnya Anda mikir, kejadian ini sebenarnya bukan kejadian baru terjadi. Di zaman Imam Ghazali, itu ada kelompok, ini Anda bukan mengatakan filsafat itu nggak benar, itu lain cerita. Tapi kemudian ada kelompok yang didapuk atau mengenalkan dirinya atau mengidentifikasikan dirinya sebagai kelompok filsuf pada masa Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali itu tidak menolak secara keseluruhan apa-apa yang ada dalam kajian mengenai filsafat, gitu. Karena kemudian Imam Ghazali tetap memanfaatkan ilmu mantik dan seterusnya, gitu. Bahkan menganjurkan belajar ilmu mantik, dan ilmu mantik itu banyak memang khazanahnya itu juga khazanah dari pengkajian filsafat. Tapi kemudian kata Imam Ghazali nggak bisa kemudian seluruh gara-gara satu atau dua hal yang benar dibawa oleh filsafat sehingga kemudian seluruh filsafat itu diterima. Itulah akhirnya Imam Ghazali menulis suatu kitab namanya Tahafut al-Falasifah, kesesatan dari filsafat, kesesatan oleh filsuf, seorang filsuf, kesesatan filsuf. Itu yang kemudian menjadi dasar bahwa bukannya jangan mentang-mentang kadang-kadang filsafat ngasih kebenaran A, B, C, kemudian seolah-olah semua yang datang dari filsafat itu benar. Nah, sama juga AI. Jangan mentang-mentang AI ngasih kebenaran 1, 2, 3, semua yang dianggapnya itu semua yang ada di dalam AI itu seolah-olah benar. Gitu. Nah, ini kejadian lagi ternyata nih. Berulang-ulang aja begitu sejarah. Dulu kelompok filsuf menyangka karena beberapa hal dalam filsuf itu. Karena kalau antum ketahui ya, jadi biar tahu, kalau antum
baca kelompok-kelompok filsafat pada masa zaman Imam Ghazali itu, sebenarnya apa yang dipelajari dalam filsafat itu juga termasuk di dalamnya geometri dan matematika. Gitu. Baru 2 abad terakhir ini ilmu-ilmu matematika, ilmu geometri itu dipisahkan oleh kajian filsafat. Jadi masuk kajian sains, itu atau ilmu eksak. Aslinya itu sebenarnya ilmu-ilmu ini gabung jadi satu dalam satu rumpun kajian filsafat pada masa Imam Ghazali. Sehingga kemudian kan dalam filsafat itu ada matematika, geometri. Karena presisi dalam memberikan jawaban matematis, seolah-olah sehingga dianggap filsafat itu semuanya presisi dalam memberikan jawaban kehidupan, termasuk presisi dalam memberikan jawaban terhadap hal-hal yang mengenai metafisik seperti ketuhanan, kenabian. Nah, itulah yang kemudian dikritik oleh Imam Ghazali. Nggak bisa, filsafat ada bagusnya, ada jeleknya. Kalau ente mau yang ambil bagus, ambil yang bagus. Apa yang bagus? Mantik, ilmu mantik yang kemudian dipelajari oleh pesantren sampai detik ini itu bagus. Kata Imam Ghazali, yang bagus-bagus ambil. Harus kita punya identitas dalam menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang buruk dibuang. Gitu. Begitu juga AI. Kalau ada yang hal yang baik, yang bagus, ya kita ambil. Tapi yang buruk kita buang. Gak bisa semuanya kita terima. Nah, balik lagi problemnya. Untuk bisa menentukan mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, itu semua harus punya fondasi. Fondasinya datang dari ilmu yang benar. Dari mana? Ilmu agama. Belajarnya dari mana? Belajar dari majelis taklim, dari guru agama kita, dari pesantren, dari imam besar kita, dari Habib Muhammad bin Husain Alatos, ketum FPI, dari Ustadz Kembar, dari guru kita. Kalau kita nggak ada fondasi untuk menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang nggak bagus, mana yang bagus, akhirnya apa? Barang jelek kita bilang bagus, barang bagus kita bilang jelek. Nah, makanya kemudian sekali lagi karena motivasi, jangan sampai kita lepas dari majelis taklim. Itu salah satunya majelis taklim Halul Rabu. Jangan sampai kemudian karena kesibukan kita, karena ya kita kan apalagi di Jakarta hidupnya cepat dibanding daerah-daerah lain. Jakarta tuh hidupnya cepat, sehingga kemudian ya kita kadang-kadang suka ada banyak kebutuhan yang menyebabkan kita terhambat. Nah, itu jangan sampai kita kemudian lalai dari majelis ilmu. Seenggaknya kalau antum belum sampai bisa memperdalam ilmu lewat pesantren, lewat perguruan tinggi dan seterusnya, setidak-tidaknya jangan tinggalkan majelis ilmu. Gitu. Karena apa? Karena memang kita punya semangat keagamaan ini ya yang kus. Suka kadang-kadang menguat, tapi kadang-kadang juga melemah. Jangan sampai ketika kita lagi lemah, kita jauh dari majelis taklim. Jadi, karena kalau seandainya kita bisa meninggalkan majelis taklim, kita jauh dari majelis taklim, kita jauh dari guru-guru kita jauh dari ajaran agama Islam, hanya mengandalkan apa yang di depan kita, ya ini adalah handphone lah dan seterusnya. Apalagi Anda minta maaf, gitu. Anda juga tidak terlalu setuju kalau seandainya kita terlalu mengandalkan pelajaran agama yang ada di YouTube. Bukan Anda anti terhadap YouTube, enggak. Duduk di majelis taklim itu barokahnya beda lewat antum nonton YouTube. Nggak akan bisa digantikan oleh nonton YouTube. Nonton YouTube dapat ilmu, tetapi keberkahannya lain. Gitu. Barokahnya lain. Sampai detik ini, anak ya pribadi, ya mungkin juga sebagian orang
lebih cepat nanggap kalau seandainya hadir langsung dibanding dengar dari YouTube. Gitu. Setidaknya Al-Fatihah pribadi. Tuh, sekarang kalau seandainya kita ragu hadir dari majelis taklim, mau bagaimana lagi? Ini YouTube sudah begini, informasi sudah luar biasa deras, TikTok sudah ngasih informasi, belum kita bicara konten pornografi, belum kita bicara konten LGBT, apalagi kita dibicara oleh kelompok-kelompok yang merusak ajaran agama Islam, yang mencoba menyebabkan kita ragu terhadap ajaran agama Islam, yang mencoba untuk terus-menerus kasih informasi yang kemudian menyebabkan kita tersesat di kehidupan kita. Bagaimana kalau seandainya dengan kondisi begitu antum terasup oleh informasi-informasi yang nggak benar, dalam kondisi antum jauh dari majelis taklim, antum melupakan majelis taklim, kemudian antum lalai dari menuntut ilmu, sehingga kemudian akhirnya na'udzubillah min zalik, kita terpapar oleh pemikiran-pemikiran liberal, atau lebih juga yang berbahaya karena kita jauh dari guru-guru kita dapat ajaran-ajaran yang kelewatan, kelewat ekstrem, sehingga kemudian kita gampang mengkafirkan di antara kita, gampang menghalalkan darah di tengah muslim. Itu jadi tantangan kita. Mudah-mudahan antum yang hari ini hadir, Allah kuatkan selalu untuk hadir di majelis taklim. Allah kuatkan, Allah istiqomahkan antum semua. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan antum sehingga antum mudah ke majelis taklim. Amin ya rabbal alamin. Dari anak cukup siang, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.